Kita satu, bukan kita mewakili fakultas, kita bukan mewakili departemen, tapi kita mewakili Universitas Hasanuddin. Kemudian yang baru daripada ini adalah ada komisi etik riset. Nah, ini kita akan bikin, Pak Rektor berharap kita akan buat komisi etik khusus untuk riset untuk seluruh bidang. Kalau tadinya dana internal dapat, sering dapat, nah sekarang kita berharap Anda mendapatkan dana-dana grant nasional. Yang mendapat dana-dana desentralisasi, dikti, itu kalau bisa naik kelas menjadi dana grant internasional. Kita tidak hanya mendukung ya, kita tidak hanya menyarankan, tetapi kita juga membina, membuat program, membuat workshop, membuat FGD. Jadi hampir tiap pekan atau tiap bulan kita akan adakan kegiatan seperti ini. Namun ada target, apalagi Pak Sekretaris ini yang memegang websitenya Unhas yang lalu akan mengaktifkan website LP2M bahkan bilingual. Semua informasi tentang kegiatan LP2M akan masuk di website. Jadi silahkan rajin-rajin mengunjungi website LP2M saya kira. Kemudian ada divisi riset dan kebijakan. Dan kemudian bulan September, Oktober itu sudah kita mulai terima proposal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini pelatihan untuk membuat proposal, ya. Tapi mungkin hanya sekedar sharing dulu. Tapi kita kasih waktu, batas waktu 2 atau 3 minggu kita kumpul lagi kembali di sini atau mungkin di hotel untuk kita melihat apakah sudah ada hasil tapi kita tetap aktif dengan media sosial sehingga informasi itu bisa lebih bagus. Bulan November kita berharap sudah ada pengumuman. Bulan Desember kita berharap sudah ada kontrak karena uangnya sudah ada. Jadi apa yang ada sekarang yang dapat dana internal dan dana desentralisasi tahun 2022 kita akan jalan paralel. Kami akan mencari yang sesuai dengan bidangnya untuk mereview proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada lagi review internal yang akan merevisi. Demikian juga mereka akan menggunakan review nasional yang kita punya. Kemudian SOP pelayanan. LP2M itu adalah pelayan bagi peneliti. Jadi kami berusaha melayani Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi kira-kira kekesalan, kekurang perhatian, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian semangat untuk meneliti dan semangat untuk menghasilkan karya demi Universitas Hasanuddin. Kemudian kami juga akan melakukan workshop seperti ini dan FGD demi untuk sosialisasi dan menambah pengetahuan dan keterampilan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang spesifik. Harapannya sebenarnya adalah kita berpikir mencari industri yang kira-kira mengharapkan adanya tim research and development, dan kita berharap kita bisa masuk di situ. Kalau kita masuk, artinya dana riset kita akan tertangani oleh mereka. Jadi kita berharap industri itu bisa ikut dari hulu ke hilir, tidak hanya menerima hasil produk kita yang mana oleh banyak pihak kita sudah ada paten sekitar 300-an, tapi belum ada yang sampai ke industri. Dulu tahun 2020 target kita 1.750, yang kita capai malah 2.318. Ini Scopus ya, ini data Scopus ya. Tapi kalau di total selama 4 tahun capaian kita itu sudah mencapai 6.000 lebih. Sedangkan total publikasi kita yang ada itu baru 8.000 lebih. Jadi selama 4 tahun itu kita menghasilkan 6.000 lebih artikel di Scopus. Dan itu yang mendorong kita punya ranking masuk ke Scopus, ke QS ranking 1000 sampai 1200. Kita sama-sama kerja, kita buat workshopnya, kita tanyakan sumber dananya, ke sumber dananya kita undang untuk membicarakan itu. Sehingga kita akan terbentuk tim riset yang betul-betul siap untuk membuat proposalnya, tidak satu malam saja kita buat, ya, di masa injury time. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya kira kita menyamakan persepsi saja ya tentang penelitian supaya antara reviewer dan peneliti itu satu persepsi. TKT-nya 1 sampai 3 itu jelas, dan ini perlu, terutama yang muda-muda ini masih banyak yang salah skip ya, penelitian dasar masuk ke penelitian terapan masuk ke penelitian dasar. Jadi kalau buat proposal penelitian dasar
janji outputnya adalah publikasi yang maksimal adalah publikasi internasional berreputasi. Yang pertama, isu ya transformasi dari Scopus ke Sinta, itu analoginya saya barangkali madu yang racun untuk sekelompok orang seperti saya. Selama ini fokus kami berdarah-darah untuk berpikir bagaimana mempublish di Scopus, sehingga kami tidak perhatikan yang lain termasuk Sinta. Jadi melaju Scopus kami, tapi Sinta kami tidak. Banyak editor-editor teman itu menawarkan minta tulisan saya untuk disinta. Tapi saya butuh apa saya terbitkan di Sinta kalau ada Scopus yang belum membutuhkan? Saya pakai logika sederhana saja. Tiba-tiba approve, terjadi kebijakan tidak pakai Scopus, pakai Sinta. Itulah yang racun buat kami ini yang tidak perhatikan tadi Sinta. Pasti skor kami rendah. Ya, itu yang pertama. Jadi tolong cari solusinya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengundang kita untuk datang di tempat ini bersama-sama mendengarkan penjelasan yang merupakan kelanjutan dari penjelasan yang telah dibicarakan kemarin. Saya juga mendengar tadi bahwa reviewer itu tidak akan ada lagi internal, tapi semua akan kita tetapkan dari luar, tentu dengan keilmuan atau kompetensi yang sebidang dengan yang ada di review. Saya kira itu saya sangat setuju. Saya cerita pribadi saya Pak. Ini saya persidangan seminar proposal perhentian. Terus ada pengumuman. Kok nama saya tidak ada, jauh banget saya. Jadi saya merasa bahwa yang diundang ini adalah mereka-mereka yang pernah berhasil, ya. Tapi bukan ditolak gitu ya. Itu nanti scoringnya pakai scoring Sinta, tidak berdasarkan indeks Scopus. Tapi saya kira kalau kita fokus di Scopus, itu nilainya lebih tinggi untuk masuk ke scoringnya ke Sinta, bro. Walaupun memang ada tambahan-tambahan lain yang tidak masuk kriteria Scopus. Jadi saya kira kalau kita fokus pada Scopus itu lebih bagus lagi. Saya juga tetap fokus pada Scopus, jadi nilai Sinta saya tidak terlalu tinggi. Ya itu saran saya kira karena itu hanya untuk dikti saya kira kemarin. Ya mereka mau mendapatkan banyak review, bro. Kalau dari high index saja mungkin banyak yang tidak terlalu fokus, ya untuk mengerjakan itu karena sebagai reviewer juga dibutuhkan orang yang betul-betul fokus, ya. Kemudian kami berusaha untuk semuanya dari eksternal, ya. Dan nanti Pak Sekretaris akan mengirim surat ke semua LP2M di PTPH. Kami akan meminta list nama-nama eksternal reviewer dan keahlian mereka. Kemudian semua proposal yang masuk kita akan sesuaikan dengan keahliannya. Dalam menciptakan track record ya Prof, itu sangat penting. Jadi pada saat kita mau naik ke terapan, ya memang kita harus punya track record dulu di penelitian dasar. Jadi kalau dari confidential sharing itu pengalaman saya yang memang betul-betul dari internal dulu mendapatkan formula disertasi pulau maritim anggota profesorship. Ya, bagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Ibu reviewer atau pendamping di sini adalah isu strategis, ya. Jadi isu strategis dari penelitian maupun pengabdian itu yang pertama adalah bagaimana menjawab permasalahan lokal. Itu waktu pada saat kita membuat Renstra, itu yang pertama dilihat bagaimana menjawab permasalahan masyarakat atau permasalahan lokal, permasalahan regional, permasalahan nasional, dan permasalahan global. Dari permasalahan-permasalahan itu maka muncullah isu-isu strategis yang harus kita selesaikan bersama. Dari isu-isu itu maka kita membuatlah roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjawab permasalahan strategis yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini sebenarnya nanti akan menjadi kunci dari bagaimana mencapai atau
kedua inovasi. Ya, jadi selanjutnya dari roadmap ini tentunya yang ingin kita capai adalah hilirisasi. Bagaimana roadmap itu bisa mencapai ujung-ujungnya, bisa mencapai tujuan. Yang nanti akan digunakan oleh, dipertanyakan juga ya di borang inovasi setiap tahun. Sudah lingkup mana hasil penelitian kita atau inovasi kita itu digunakan oleh masyarakat. Apakah sudah yang menggunakan itu baru skala Makassar atau sudah Sulsel, atau produk kita atau hasil riset kita sudah dimanfaatkan oleh nasional ataukah mungkin internasional. Itu juga tentunya nanti akan menjadi arah dari riset kita. Bahwa sekarang konsep di pengabdian masyarakat selain kedai mereka itu ada program baru kementerian namanya Kosa Bangsa. Kosa Bangsa itu kolaborasi sosial membangun masyarakat. Karena kelemahan di kedai mereka kemarin itu kan adalah hampir 70% proposal kita ditolak karena lebih banyak mengarah ke pengabdian masyarakat. Sementara kedai mereka itu arahnya ada di inovasi, ya harus ada produk. Sementara di Kosa Bangsa nanti itu luarannya memang betul-betul pengabdian masyarakat. Ya, jadi tidak harus inovasi, tapi pengabdian masyarakat yang tentunya bisa tulisan di media massa, bisa dampak langsung ke masyarakat dan program-program di masyarakat. Jadi ini kabar baik Bapak Ibu yang konsen di pengabdian masyarakat. Ya, kan tidak mungkin kita semua mau main di penelitian, mau main di pengabdian, tapi tentu harus berbagi. Kemudian disampaikan Bu Naimah tadi, insyaallah Bu, ke depan kita tentu akan membangun sistem yang lebih baik. Kami juga kemarin berdiskusikan dengan Pak Direktur, di kementerian pun nanti akan dibuka hasil review. Kemarin janjinya di kementerian akan dibuka hasil review, tentu memang bertahap karena seperti yang disampaikan Pak Direktur kemarin, banyak juga reviewer itu, mohon maaf ya, kadang-kadang kata-kata yang tidak sopan itu juga harus kita tahan supaya tidak menimbulkan konflik interest antara pengusul dan reviewer. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Tapi kalau melihat sistem yang PDM selama ini, insya Allah kita tingkatkan satu langkah lagi sehingga itu bisa dilihat. Cuma perlu diingat Bapak Ibu sekalian, sepengetahuan saya, pengetahuan saya, sebenarnya menentukan lolos tidaknya Bapak Ibu bukan reviewer. Ya, Bapak Ibu mohon dipahami, yang menentukan lolos tidaknya kita di dana itu bukan reviewer sebenarnya. Karena kadang-kadang banyak penelitian bagus, tapi karena anggaran terbatas, harus ada langkah lain yang dilakukan, bukan lagi oleh reviewer, tapi oleh pengambil kebijakan. Itu yang barangkali Bapak Ibu perlu tahu. Jangan dibenturkan antara reviewer dengan pengusul. Ya, mohon kita sepakat dulu itu bahwa jangan sampai Bapak Ibu tidak lolos yang disalahkan reviewernya total, bukan. Kadang-kadang penelitian itu bagus semua, tapi karena dana terbatas, akhirnya harus ada yang tidak didanai. Saya pikir itu bukan mutlak kesalahan. Kita adalah proposal banyak yang masuk. Mengapa kita tidak lakukan misalnya cuma kesalahan administrasi itu harus sampaikan proposal itu. Kenapa tidak mereka dipanggil? Kalau itu masalah administrasi, kalau masalah konten itu memang tidak ada alasan. Tapi kalau masalah administrasi sudah sampaikan proposal itu, bayangkan kalau proposal itu sesuatu yang luar biasa. Ya, biasanya orang